Jadi ketahuan ada yang IPK-nya nggak bisa dipertahankan lah, at least buat di angka aman gitu. Mungkin kayaknya waktu kelulusan juga berpengaruh ya. Kayak misalkan dia telat lulus kah atau enggak. Pokoknya sampai tahun ke-6, sampai semester 6 aja kok. Semester 6 aja? Iya, yang dihitung sampai semester 6. Ya. Jadi kalau misal ada seniornya tapi masih udah di semester 11 udah nggak dihitung. Pokoknya ada seniornya nggak di 3 tahun terakhir gitu. Kalau nggak ada udah nggak dihitung. Kalau SBM? Kalau SBM nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jadi cuma SNM dan SBM kalau sekarang namanya SNBT itu semua ditentukan di hari kamu duduk tes itu. Jadi nggak ada urusan dia sakit hari itu, dia kebanjiran datang ke situ atau apa, dia nggak ada urusan juga. Pokoknya pas tes itu dia lagi dalam kondisi terbaiknya, bisa lolos, ya udah lolos. Itulah seleksi enggak adilnya di dalam seleksi ya katanya ya, tapi ya kita harus terima aja gitu lah. Kayak ya karena udah dipersiapin kan, harusnya bisa disiapin dalam setahun, ya alasan panitia selalu kayak gitu lah. Kan udah disiapin selama setahun gitu. Kamu udah tahu lokasinya di sini dari berapa hari sebelumnya gitu. Kalau mau dipersiapin lah. Ya gitulah, banyak yang bisa diomongin. Oke, tadi SBM. Ya, tapi waktu itu kan masih SBM-nya masih belajar fisika, kimia, biologi gitu-gitu. Masih inget nggak ngerjain berapa soal? Oh, masih. Dulu kan mungkin setiap bidang itu ada 15. Iya, kan, 15. Kayaknya fisika diisi penuh, matematika separoh, kimia penuh, biologi penuh. Tapi ada yang nggak diisi sama sekali. Apa tuh? Bahasa Inggris. Sebenarnya itu juga kayak agak Gak sama sekali tapi. Gak sama sekali. Gak dibuletin pun nggak? Nggak. Oh. Kan dulu masih ada plus minus. Iya. Kan? Jadi emang ngerasa daripada beresiko gak diisi sama sekali. Tapi mungkin emang difokusin ke yang lain, terutama TPA-nya ya, kayak tes logikanya kayak gitu. Iya, itu emang jadi andalan. Kalau dari saya pribadi itu andalan saya yang paling utama, yang paling mantepin yang itu. Iya. Tapi masalahnya semua anak saintek bisa itu. Susahnya itu kan. Jadi kita harus bagus-bagusan aja. Iya. Tapi iya dulu ada ini nilai mati sih. Ada apa namanya? Ada mitos nilai mati, nggak boleh kosong sama sekali. Wah, sangat beresiko ya. Maksudnya nggak diisi sama sekali itu berarti mitos beneran ya, bisa jadi mitos beneran atau ya yang lain lebih parah. Mungkin kan ya, namanya seleksi kan kalau kayak gitu, antara kita memang yang paling cepat atau yang lain aja yang nggak bisa larinya masih ini terseok-seok kayak gitu. Seleksi kan siapa yang terbaik ya? Siapa yang terbaik aja ya, yang misal 20 terbaik, 50 terbaik, ya udah itu 50 terbaik. Kebetulan pas saya yang lain agak kurang baik. Mungkin ya udah termasuk yang terbaiknya itu. Jangan bilang gitu lah. Peminatnya juga banyak tau. Fisika IPB kan juga lumayan kan, kayak berapa 500 800 mah ada lah yang daftar gitu. Jadi masih berat juga loh ya untuk SBM-nya. Tapi untuk teman-teman yang pengen daftar juga bisa tuh pilihan ya, salah satunya untuk fisika IPB. Oke. Kasat kan juga kebetulan fisika nih. Oh, Kasat fisika juga. Fisika IPB. Ya, kita ini IPB UI. Kenapa jadi IPB? Kaget saya. Salah. Fisika UI. Nah, ada peminatan apa dulu? Jadi kalau Kasat tuh kayak dulu masuk tahun pertama kita masih belajar kayak anak SMA lagi nggak? Iya, sama. Belajar SMA 3 tahun tapi jadi 1 semester, benar nggak? Iya benar ya. Iya, fisika, ekonomi. Belajar ekonomi, kalau saya nggak. Ekonomi juga ada di IPB, sosiologi juga ada. Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya ada. Geografi nggak ya? Geografi kayak nggak ada deh. Ada. Ekonomi ada. Apa lagi satu lagi ya? Biologinya. PPKN ada. PPKN PPKN belajar. PKN bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu-gitu mah. Oke, matematika dasar tetap dapat. Sosiologi dapat gambar gak? Gambar teknik atau apa gitu? Enggak kan? Nah, praktikumnya fisika sama, dasar, semua fisika dasar, kimia dasar. Kimia dasar dapat. Biologi juga kita ada, biologi. Praktikumnya
Kimia mungkin bukan kimia dasar, tapi kimia doang. Kimia, ya praktikum kimia namanya. Iya, pokoknya dasar. Soalnya enggak Soalnya kalau anak kimia ada kimia dasar bahasanya. Iya. Mungkin anak kimia juga ditulis Fisika. ada praktikum fisika. Iya. Oke. Iya. Biologi ada. Ya. Biologi. Kalau saya dulu cuma itu, jadi ada mata kuliah satu universitas, itu bahasa Inggris sama MPKT dulu namanya, itu PPKN bahasa Indonesia, filsafat gitu-gitu digabung jadi satu tematik. Kalau itu satu kelas 10 campur atau fisika doang? satu fakultas. Satu Dulu, fakultas. jadi ada anak farmasi, ada anak kimia, ada anak biologi gitu. Itu pas bahasa Inggris sama MPKT. 9 SKS tuh. Itu doang tuh 2. Jadi kalian berarti lebih banyak ya yang mata kuliah non itunya ya tahun pertama masih dapat kayak seni gitu-gitu masih dapat juga. Karena mungkin kalau di PB dia ketika tahun pertama itu emang hampir sama pembelajarannya. Jadi di bidang IPA-nya ada, di bidang sosialnya ada. Oh, sampai ke level itunya sama. Iya. Itu campur satu kelasnya sama satu universitas. Satu universitas. Enggak sih, ada klaster. Cluster. Ada klaster kayak mungkin beda, kadang juga beda fakultas, tapi yang lebih mendekati gitu. Ada ketemu anak pertanian gitu atau apa? Kebetulan kalau misalnya klaster fisika itu gabungnya dapat ini ITK ilmu teknologi kelautan. Terus anak aktuaria dapat Oh, ketemu satu. sama matematika. matematika. Sama matematika matematika kan masih MIPA juga Ya, kan? tipis-tipis Ya, lah ya. masih tipis-tipis kan. Oke. Ya, ada kan yang mata kuliah kayak gitu. Ngerasa anak fisikanya banget pas belajar apa? Belajar spesifiknya. Iya. Anak fisikanya Mulai. banget. Ya, udah jadi anak fisika nih beneran nih gitu. Mulai belajar apa? Mekanika sih. Mekanika kan semester 1. Iya sih. Enggak. Oh, berarti tapi udah berasa, udah ngerasa wah ini belajar anak fisika banget. Mekanika 1, mekanika 2 tuh udah berasa bahwa fisika banget. Oke. Aldi? Kalau saya mekanika juga sih, Kak. Kebetulan kan itu banyak rumus-rumus gitu kan kayak. Iya. Di situ banyak tuh. Iya. Kalau Persamaan-persamaan gitu banyak di situ. kalau saya pribadi kenapa ngerasa mekanika itu fisika banget? Karena di mekanika itu benar-benar kita lihat dari fenomena. Iya pakainya apa peristiwa gitu. Peristiwa. Ya, Jadi memang benar-benar kan fisika kan bisa ada yang nyebut juga kan filsafat alam, Iya. analisis alam intinya Iya, kan. betul. Kayak mekanika itu benar-benar kita lihat tuh alam kayak gimana, kita hitung gitu. Kayak itu sih kalau misalkan dari saya pribadi. Oh, oke. Iya. Mekanika iya sih berasa fisika banget. Jadi dulu ini cerita dikit ya. Jadi kalian fisika dasar tapi kan berarti dapat banyak, semua dapat tuh. Sampai jurusan maksudnya semua anak MIPA juga dapat atau enggak? Anak MIPA dapat. Fisika dapat semua. Ujiannya bareng enggak? Enggak. Enggak. Bahkan anak bisnis juga dapat fisika. Anak bisnis juga dapat fisika. Dapat fisika. Oh, tapi ujiannya kepisah, enggak? Beda, Kelasnya juga beda. Beda. Oh, oke. Kalau Kasat dulu dapat kelasnya dipisah, tapi ujiannya satu fakultas bareng. Oh. Karena soalnya sama. Oh. Tapi dibedain. Nomor 1 sampai nomor 4 silakan dikerjakan oleh anak farmasi, kimia, biologi berapa. Anak fisika cuma kerjain nomor 3, 4, 5, 6. Pasti lihat susah banget ini ya nomor 5 sama 6 ya. Lebih susah kan? Iya, Bagian yang susahnya. Iya, bagian yang susahnya gitu. Masih ingat tuh ada apa? Ada soal monyet ngegantung loncat dari sini ke sini kayak gitu. Jadi pakai apa? Osilasi. Iya, osilasi, bukan. Ya itulah pokoknya gantung dari sini ke sana gitu. Jadi jangkauannya biar nyampe ke sana harus ditolakannya berapa newton gitu-gitu. Wah, itu. Sampai kebayang-bayang karena ini kok ada soal ini yang lain nggak dapat kayak gitu. Bayangnya monyet. Ngebayangin monyetnya loncat juga sih. Kayak gitu. Oke, tapi ada peminatan juga kan ya. Tapi dapat mekanika kuantum, kenapa nggak ngerasa ini pas mekanika kuantum? Karena udah kejauhan kali ya, udah masuk banget. Akhir-akhir soalnya. Iya, akhir-akhir. Tapi dapat semua kan? Dapat. Nggak, maksudnya bukan mata kuliah peminatan di sana. Bukan. Bukan, oke. Mungkin kenapa mekanika kuantum
sebenarnya ketika ketemu mekanika kuantum baru ngerasa ternyata fisika juga banyak kimianya gitu. Oh gitu. Kan mekanika kuantum lebih banyak kimianya juga kan. Dan agak susah untuk diimajinasikan. Ya, itu makin abstrak kan. Iya, makin abstrak. Ya, oke. Soalnya ada dosen yang kayak kalian dibilang kalau udah paham ini kalian belajar apa aja bisa. Jadi kita mulai ya belajar ini gitu. Pernah dengar bahasan kayak gitu nggak? Pokoknya kalau udah paham mekanika kuantum, kalian mau belajar apa aja bisa gitu. Pernah ini nggak? Pernahnya gini. Apa gue lupa. Pernah nggak lo dengar kayak mekanika ketika misalkan semakin kalian belajar mekanika kuantum, semakin kalian nggak ngerti. Iya, itu juga ada. Iya. Itu ada sih. Itu ada benar-benar. Iya, makin belajar, makin nggak ngerti. Makin bingung. Tapi Mas Imam nih ambil peminatan teori. Nah kan, berarti makin bingung kan? Iya, tadi kan kita udah ngobrol. Gak usah pura-pura, makanya kita udah ngobrol tadi ya sebenarnya. Oke, jadi peminatannya ada apa aja? Kalau di IPB, kalau di UI, nuklir teori ada, Jovi Alda Lopez tahu kan? Oh, Jovi fisika. Jovi fisika teori juga. Oh, Jovi satu angkatan sama saya dulu. Iya, cuma kan beda peminatan. Nah, terus material, terus condensed matter, material untuk kondensasi itu lebih teoretiknya, fisika medis dan biofisika jadi satu ini. Dulu masih ada geofisika, sekarang nggak ada. Geofisika lepas jadi satu jurusan sendiri sekarang. Sama apa lagi ya? Material, elektronika instrumentasi. Tuh. Nah, kalau di IPB adanya salah satunya teori. Terus kita ada terapan ya. Terapan applied physics, fisika terapan. Instrumentasi. Oh, instrumentasi sama biofisika. Itu karena cuma tiga. Mungkin sebenarnya di dalamnya kan ada lagi. Misalkan kalau materialnya itu dia lebih ke teori, masuknya di teori. Tapi kalau materialnya dia nanti praktikal, nanti masuknya ke instrumentasi and praktikal ya. Oh, terapan tadi. Berarti peminatan tadi kan ada ini nih kalau dia fokusnya ke percobaan berarti ke penerapan, terus kalau dia fokusnya ke mana bisa pindah. Berarti nggak strict ya peminatannya? Nggak. Kayak harus ambil mata kuliah A, B, C untuk peminatan ini gitu. Mungkin ini definisi peminatannya kayaknya agak berbeda nih. Fisika kayaknya beda deh. Fisika UI ya. Mungkin kalau misalkan correct me if I'm wrong. Fisika UI itu ketika peminatan misalkan peminatan A, jadi mata kuliahnya lebih banyak ke A. Sebenarnya kalau di IPB mata kuliahnya kita hampir sama semua. Cuman peminatannya itu di akhir, di pemilihan skripsi. Jadi gitu. Jadi pilih dosen. Nah, pilih dosen doang. Jadi kalau misalkan secara pembelajaran semuanya hampir sama. Cuman emang ada beberapa mata kuliah yang nggak wajib dan itu tergantung orang mau ngambil atau enggak. Misalkan gitu. Jadi nggak langsung spesifik kayak dari semester 4 itu langsung ke teoretikal atau misalkan ke material, kayak gitu sih. Di IPB itu lebih semua sama, nanti akhir-akhir baru ada yang mau skripsinya teori. Berarti perlu ambil mata kuliah ini karena mau ambil skripsi ini kayak gitu. Atau misalkan mau ke instrumentasi, kayak bikin alat dan lain-lain. Nah, kayak gitu sih. Jadi konsepnya mungkin agak sedikit beda kurikulum lah. Iya. Kalau di fisika UI itu kita sampai udah nggak nyambung ngobrolnya. Oh, sampai udah nggak nyambung? Iya, beneran. Jadi setelah semester 5, kan 5, 6, 7, 8 ya, mulai peminatan, masih ada mata kuliah yang bareng tuh, itu mekanika kuantum, fisika lanjut, 1, 2 gitu kan. Itu masih nyambung nih, tapi ketika kita nyebar ke peminatan masing-masing, kembali itu udah nggak nyambung ngobrolnya. Yang antar teman itu ya? Antar teman udah nggak nyambung, jadi beneran pisah nih, udah nggak kenal sama teman-teman ini, nggak terlalu ini. Yang tadi anak nuklir ya ntar ngumpul di sana ngomongin ini apa ya kan, mereka teori yang menurun rumus mulu atau apa gitu-gitulah yang
yang urusannya lebih teoritik gitu. Ntar yang di material di lab mulu ngurusin apa, yang condensed matter apa. Mungkin condensed matter sama material masih ada nyambungnya. Bahkan kita bisa saling belanja mata kuliah. Jadi ambil mata kuliah seberang ngambil apa, anak condensed matter ambil mata kuliah material, anak material ambil mata kuliah condensed matter, masih bisa ketemu tuh ngobrol. Tapi kalau ke geofisika ya jauh banget. Kita tiba-tiba ngomongin batuan, kalau bisa unsur penyusunnya tahu, ya. Tapi ini ditemuinnya kan nggak tahu itu ngomongin apa. Iya. Lebih ke gelombang mungkin ya. Iya, lebih banyak fokus ke gelombang karena dia ngomongin seismik sama ini segala macam kan. Udah 6 dunia yang berbeda tadi, 6 peminatan itu udah beda banget gitu. Iya, sama Bang Jovi udah beda ya. Udah ini. Jadi kita ketemu ya udah ngobrolinnya ntar yang lebih umum lagi gitu, udah nggak ngomongin kuliahan gitu. Memang mungkin bedanya di situ ya, bisa di notes nih buat teman-teman yang pengen masuk fisika tapi mau fisika IPB, apa fisika UI, apa fisika ITB mungkin nanti, atau fisika mana gitu. Fisika ITB beda lagi kan, karena dia sekolah kan, fakultas kan pakainya kan. Jadi tahun keberapa baru pindah tuh ke jurusannya masing-masing kayak gitu kan. Itu udah beda lagi tuh di situnya gitu. Nah, mungkin itulah beda-bedanya masing-masing. Oke. Ini kan sekarang udah pada lulus nih dari fisika gitu. Kami sudah lulus ya, sama anggap aja sama-sama udah alumni mah, nggak usah dihitung tahun, nggak apa-apa ya. Baru kemarin. Baru ya sama-sama ya, di mereka baru kemarin ya. Oke. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen ini kan mau SNBT misalkan, terus lagi mulai belajar, terus pengen ambil, mungkin nggak banyak yang ambil pilihan satunya fisika misalkan, tapi mungkin pilihan 2 atau 3 atau sekarang kan bisa 4 pilihan gitu, mau fisika nih. Nah, ada saran apa nih buat teman-teman yang ini? Sok Aldi dulu yang pilihan pertamanya langsung fisika. Silakan. Nyesel nggak yang pertama? Ya. Jadi gini sih sebenarnya, teman-teman, sebenarnya kalau pilihan sebenarnya awalnya saya pengen daftar teknik fisika sebenarnya, cuman pas itu di Jawa Barat tuh nggak ada, jadi ya udah ngambil yang ada aja. Saya kebetulan ke IPB gitu karena masih deket juga sama rumah gitu kan. Nah terus tadi saran tadi yang memang bagi teman-teman yang menaruh fisika di urutan yang nggak pertama gitu ya, atau yang pertama juga. Yang pertama. Kalau pertama ya menurut saya peluangnya ya cukup gede gitu, karena kan memang fisika kan kalau saya lihat ya di IPB itu maksudnya agak kurang peminatnya sih kalau saya lihat ya memang. Jadi dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, fisika IPB itu peluang untuk keterima itu lebih tinggi sih kalau menurut saya. Oke, sama sih di UI juga. Nah, kalau masa depannya teman-teman kalau di IPB sama ini yang lain, jadi gini Kak, sebagian besar pada gimana nih? Kalau saya dapat ini ya dari dosen gitu kan, kayak wejangan gitu. Sebenarnya kita kuliah di IPB itu di fisikanya khususnya, kita ya nggak dituntut S1 tuh jadi fisikawan gitu. Tapi kita harus berpikir secara fisika di dunia ini ya, nanti di after kuliah gitu. Jadi kita bisa membawa cara kita berpikir kritis gitu, berpikir ilmiah gitu di dunia manapun, entah di bidang apapun itu. Jadi itu sih yang dibawa, framework yang dibawa itu yang itu gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau misal pilihan ini berarti nggak usah ragu kalau mau mikirin peluangnya, peluang untuk masuk fisika. Sebenarnya di UI juga sama. Kalau di antara UI yang lain itu untuk saintek sih memang sih. Oke, kalau untuk ini, tapi kalau mungkin masih ragu gitu, mau mungkin belajarnya atau kuat nggak ya aku kuliah di fisika gitu, pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kuat nggak ya? Tapi udah siap sih. Walaupun nggak kuat, harus siap mental aja Bang Guling. Kalau Aldi? Ya kalau saya ya apa ya, ternyata memang di kuliah itu ini ya beda gitu sama SMA ya. Ternyata di kuliah itu nggak segampang itu sih memang saya lihat ya. Jadi
untuk ekspektasinya ternyata tidak sesuai ekspektasi sih. Mau. Ternyata ya memang ya belajar fisika itu ya kalau dibilang sulit ya emang sulit gitu. Oke. Saya tidak memungkiri itu Iya. untuk hal itu sih. Ini bukan demotivasi ya teman-teman, tapi memang kita ngomong jujur-jujuran aja ya berarti ya. Oke. Tapi saya mau kasih motivasi dikit. Oke, boleh. Jadi buat teman-teman, mungkin beberapa kadang-kadang menganggap fisika itu emang kurang praktikal. Tapi fisika itu sebenarnya secara teori adalah gimana kita melihat dunia ini gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu dunia ini dari end to end, dari sisi kuantum hingga ke astronomi yang besar, kuantum yang paling kecil hingga ke astronomi yang paling besar, itu pasti fisika. Jadi menurut gua pribadi, walaupun sekarang mungkin spill dikit, bukan bekerja di fisika, tapi gue sangat bersyukur gue di fisika. Karena dengan fisika gue udah tahu nih end to end dunia tuh kayak gimana gitu. Dan untuk yang lainnya tinggal belajar. Yang lain tinggal belajar di internet atau yang lainnya. Tapi secara framework kata Kak Aldi itu udah mateng, dan juga secara sudut pandang gimana kita ngelihat itu udah mateng gitu. Ada lagi cerita yang unik nih. Jadi ada satu keluarga dosen di IPB. Anaknya itu kalau misalkan ditanya, misalnya anaknya mau ditanya, mau kuliah di mana jurusannya? Nggak tahu. Ya udah masuk fisika dulu aja. Oh, gitu. Ya, jadi karena itu merupakan fundamental yang pertama. Jadi adik kakak tuh S1-nya fisika kebanyakan. Nanti ada S2-nya yang arsitek, S2-nya yang kemana. Nah, bahkan ada dosen yang berpikir seperti itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi kalau susah emang susah. Tapi dunia ini lebih susah. Oke. Ya, oke. Jadi kalau dari saat sih kalau misal mau nambahin ya tadi sih kalau pas belajar fisika kuantum atau mekanika kuantum tuh terus dibilang sama dosennya, pokoknya kalau kamu udah paham ini kalian belajar apa aja pasti bisa. Setuju. Ya. Jadi nggak, ya memang pusingnya di situ, tapi habis itu berikutnya misal keluar dari fisika terus mau disuruh belajar apa ya, oke, coba aja dulu gitu. Minimal ngerasain, oh ini yang paling susah nih. Iya. Kita udah pernah belajar yang paling susah. Yang nomor 1 fisika kuantum atau mekanika kuantum, kedua bahasa Jerman. Jadi itu belajar. Ketika belajar yang lain, Harusnya lebih ini kan. tenang, ini masih lebih gampang. Nggak apa-apa, ada yang gue pernah ngerasain yang lebih susah. Iya. Tenang aja gitu. Coba kita belajar lagi gitu. Kayak gitu-gitu ya, Pak. Setuju. Mungkin ininya. Jadi buat teman-teman yang pengen menantang nyali juga bisa gitu, tapi ya semua selesai juga kan ya, kita selesai. Tapi emang fisika itu asik teman-teman. Asik kan? Asik. Ya, asik. Kenapa teman-temannya asik? Seru. Oke. Kita semakin ngalor gitu. Kita iniin aja. Terima kasih Mas Imam, Mas Aldi. Sampai ketemu nanti barangkali Kasat ada di kontennya Halotek juga. Mungkin kita saling atau enggak ada teman-teman dari Lavender Channel bisa jadi main di sana. Sampai jumpa di konten-konten Kampus Live Kasat lainnya. Bisa komen di bawah pengen datengin siapa nih supaya lebih banyak lagi ilmunya, lebih banyak lagi point of view dari jurusan-jurusan lain, kampus-kampus lain gitu. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you.